Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi srahli soderi wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya, atas izinnya ya pada malam hari ini. Alhamdulillah, em, kita bisa hadir di ruangan Zoom ini. Insya Allah kita sama-sama akan meluncing ya buku Getaran-Getaran Cinta Ibunda ya, yang Alhamdulillah ya sudah terbit ya, dan Masya Allah malam hari ini dihadiri oleh para penulisnya ya. Semoga dengan di launchingnya buku Getaran-Getaran Cinta Ibunda ya, membuat kita makin cinta ya pada ibu kita, dan insya Allah kita mengikuti ya jejak beliau ya, menjadi seorang ibu yang insya Allah kelak akan dibanggakan oleh anak-anak kita. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam sama-sama kita haturkan untuk teladan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga syafaatnya sampai pada kita di yaumil akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, untuk berkahnya acara kita pada malam hari ini, kita buka dulu ya sama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin saya akan memandu ya acara launching buku pada malam hari ini ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Endang SP Usman ya. Saya menjadi salah satu kontributor ya di buku Getaran-Getaran Cinta Ibunda. Alhamdulillah, em, buku ini ya digagas dari sebenarnya 6 bulan yang lalu gitu ya, seperti itu. Tepatnya menyambut ya Hari Ibu ya. Eh, Namun qadarullah gitu ya, eh, baru terbit ya, Alhamdulillah ya, terbit di bulan ini ya, Juni kemarin ya, dan kita launching ya di bulan Juli ya, Masya Allah. Eh, Tentunya dengan penuh kesyukuran ya, akhirnya ya terbit juga ya buku antologi ya Getaran-Getaran Cinta Ibunda ya. Jadi buku ini mengisahkan tentang para ibu ya yang sudah mengandung kita ya selama 9 bulan, kemudian merawat, mendidik gitu ya, hingga kita sampai pada titik ya saat ini, seperti itu. Eh, Adapun ya eh, buku ini ya ditulis oleh para wanita yang luar biasa ya, para wanita yang sibuk ya, eh, dengan berbagai profesi gitu ya. Alhamdulillah ya, dengan segala upaya gitu ya, akhirnya gitu ya menyelesaikan naskah ya, dan kemudian terbitlah buku ini ya. Eh, Beberapa tentunya itu ya ada eh, beberapa hal gitu ya yang membuat kemudian buku ini terbit gitu ya, seperti itu. Dan juga itu ya, para penulis ini ya, Masya Allah ya, menuliskan eh, kisah cinta ibundanya itu ya, tentunya dengan hati yang tulus ya, dari hati yang paling dalam ya. Dan ini sebagaimana di awal ya, kita jadikan buku antologi ini sebagai hadiah ya, sebagai hadiah untuk ibu kita, baik ibu kita yang masih ada maupun ibu yang telah tiada ya, telah mendahului kita ya. Semoga tulisan ini ya bisa menjadi hadiah, bisa memberikan kebanggaan ya eh, untuk kita semuanya ya, karena kita semua cinta ibu ya, love you
mom itu ya, seperti itu. Baik, em, langsung saja mungkin ya, ada 8 penulis ya. Saya sebutkan satu persatu dulu ya, sebelum kemudian nanti teman-teman menyiapkan diri ya di urutannya masing-masing. Alhamdulillah sudah hadir di sini ya, teman-teman ya, para penulis dan juga mungkin para pembaca gitu ya, yang sudah membaca ya buku Getaran-Getaran Cinta Ibunda ya. Eh, ya, Alhamdulillah buku ini ya sudah dibaca ya oleh Ibunda Ida Nurlaila ya, dan juga Ayahanda Satria Hadi Lubis ya. Nanti teman-teman bagi yang eh, belum memiliki ya bisa memiliki buku ini ya. Judul yang pertama dari buku ini adalah eh, Jejak Cinta yang Tak Pernah Pudar ya, yang dituliskan oleh em, Kamila Arbi ya. Alhamdulillah sudah hadir ya bersama kita. Kemudian yang kedua adalah Semua Sayang Mama ya, yang dituliskan oleh Ade S. Miza ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan judul Buna yang dituliskan oleh Ovalina Sylvia Ginting ya. Dan yang keempat adalah Ummah yang dituliskan oleh Hananan Hanifah. Dan yang kelima adalah Ibu Mau Sholat yang dituliskan oleh Era Anapasti. Yang keenam adalah Ikatan Hati pada Ibu yang ditulis oleh Raini Anggraini. Kemudian yang ketujuh Pesan Terakhir yang dituliskan oleh Rahmayani Saragih. Dan yang terakhir kedelapan adalah Sejuta Cinta Tanpa Kata yang dituliskan oleh saya ya, Endang SP Usman ya, seperti itu. Jadi getaran-getaran cinta ibunda, keteladanan sayang tak terbilang, kasih tanpa pamrih ya. Baik, kita akan sambut ya penulis yang pertama ya dengan judul Jejak Cinta yang Tak Pernah Pudar gitu ya, yang dituliskan oleh Kamila Arbi ya. Beliau ini adalah, sedikit saya sepilkan ya. Beliau adalah seorang dosen ya di Universitas eh, Islam Negeri Sumatera Utara ya, seperti itu. Masya Allah, beliau ini ibu rumah tangga sekaligus sebagai dosen yang luar biasa gitu ya. Kita akan sambut beliau pada Mbak Kamila Arbi. Mangga dipersilahkan. Nah, Assalamualaikum Mbak Kamila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Endang. Assalamualaikum, Gimana Bapak, kabarnya? Ibu, abang-abang semuanya. Ada abang-abang di sini ya? Ada. Assalamualaikum Gimana semuanya. kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Kamila? Alhamdulillah baik, Bu Endang. Alhamdulillah, Bu Endang semua juga. Semoga sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat ya, Masya Allah. Ya, baik Mbak Kamila, silahkan ya, mungkin memberikan paparan ya sedikit, apa sih yang memotivasi Mbak Kamila untuk ikut di dalam penulisan buku Getaran-Getaran Cinta Ibunda? Boleh diceritakan? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, para hadirin, para pencinta sastra dan undangan, serta terkhusus kepada Bu Endang yang telah mempelopori penulisan buku antologi ini. Jazakumullah khair Bu Endang dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah, setelah perjalanan panjang, akhirnya buku ini selesai juga. Saya, Kamila, sebagai salah seorang kontributor dalam penulisan buku ini, merasa sangat termotivasi. Berawal dari pelatihan penulisan buku antologi yang digagas oleh Bu Endang beberapa waktu lalu, kemudian kita bersama-sama berniat untuk menghasilkan sebuah karya
yang insya Allah karya ini akan bermanfaat tidak hanya bagi kita, juga diharap bagi anak-anak kita kelak menjadi masyarakat yang pandai menghargai jasa-jasa para ibu. Baik ibu yang masih ada di dunia maupun yang telah berada di alam lain ya, telah menghadap kepada Tuhannya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kemudahan, kekuatan, serta kelapangan hati sehingga buku ini dapat hadir bersama di tengah-tengah kita semua. Buku ini bukan hanya kumpulan tulisan, ya, ia adalah tangisan yang tak bertahan, rindu yang mungkin tak sempat terucap, doa-doa dalam diam yang selama ini mengendap di relung-relung hati kita. Saya menulis sebuah bab di dalam buku ini bukan karena saya hebat atau paling berbakti kepada ibu, tapi justru karena merasa saya belum berhasil untuk mengatakan cinta kepada sosok yang paling layak untuk menerimanya, yakni ibu. Buku ini adalah cara saya untuk menebusnya. Jejak cinta yang tak pernah pudar adalah sebuah bab yang bukan hanya judul saja, tapi ia adalah sebuah kenyataan dan saya menjadi saksi nyata yang merasakannya. Cinta seorang ibu adalah jejak yang tak terhapus oleh hujan, tak terangkat oleh angin, dan tak tergerus oleh waktu. Ia menetap seperti bau tubuh ibu yang tinggal di bantal guling tempat tidur saya. Saya percaya cinta seorang ibu hadir dalam bentuk yang tidak selalu keras bersuara, tapi selalu kuat mengakar. Ia hadir dalam suara sendok yang beradu di antara piring yang dicuci di dapur, dalam langkah pelan di tengah malam menghampiri kamar anaknya ketika anaknya demam, dalam diam yang menyimpan luka agar anaknya tetap tersenyum. Buku ini berisi setiap fragmen-fragmen getaran kecil yang mengubah hidup seorang anak, yaitu saya hingga saya di titik hari ini. Untuk semua ibu yang mungkin pernah terlupakan, kita terlalu sering sibuk mengejar dunia, hingga lupa bahwa dunia pertama kita adalah pelukan seorang ibu. Lewat buku ini, saya ingin mengajak siapapun yang membacanya untuk sejenak berhenti dan mengingat kapan terakhir kali kita mendengar suara ibu kita. Kapan terakhir kita mengeja ucapan terima kasih dengan tulus, dan jika beliau mungkin telah tiada, kapan terakhir kali kita mengirimkan doa. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada penerbit, editor, maupun pembaca. Tadi ada Pak Cah dan Bu Ida Nurlaila yang bersedia mendampingi proses panjang dan emosional dalam buku yang bagi saya sangat personal ini. Mungkin saya belum pernah menceritakan kisah ini kepada orang lain, bahkan kepada anak saya sendiri. Saya hanya berusaha dan berupaya semoga kisah yang ada di dalam buku ini menjadi penyemangat, dapat menjadi hikmah, dan dapat memotivasi kita semua sehingga kita bisa menjadi ibu yang didamba, yang diingat meskipun kita telah tiada di alam dunia ini. Keluarga dan sahabat yang menguatkan saya, mungkin ketika saya terasa berat meneruskan tulisan ini, maka merekalah yang senantiasa mendampingi dan menyemangati saya, sehingga saya merasa bahwa memang buku ini harus segera selesai. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Terakhir, menulis buku ini adalah proses penyembuhan bagi diri saya. Ia menyakitkan tapi juga menyelamatkan. Saya harap pembaca bukan menganggap ini hanya sebagai buku bacaan saja, tapi cermin untuk segera kembali ke rumah pertama kita yang bernama ibu. Baik melalui sosok hadirnya kita maupun lewat doa. Mari kita rawat cinta itu sebelum waktu mencurinya dari kita. Terima kasih telah hadir, mendengarkan, dan ikut merasakan. Semoga apa yang ditulis dalam buku ini menjadi motivasi bagi kita setiap hari melangkah menjadi lebih baik. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Masya Allah, itu rasanya, gitu ya. Em, Ketika saya membaca satu persatu itu ya dari cerita teman-teman ya yang dituliskan di dalam buku ini ya, Masya Allah itu ya luar biasa ya. Eh, sebuah tanda cinta, tanda syukur yang kemudian diungkapkan ya dalam sebuah tulisan yang insya Allah ini tidak apa istilahnya tidak hilang gitu ya kalau buku itu ya. Makanya kemudian eh, pentingnya itu ya kita mengabadikan ya cinta kita, kisah kita di dalam sebuah buku ya. Masya Allah, Barakallahu fikum Mbak Kamila ya yang luar biasa, bahasa sastranya sangat sangat indah gitu ya, Masya Allah. Eh, Baik, terima kasih sudah em, menceritakan ya pada kami semua ya, Mbak Kamila, dan sudah menginspirasi ya untuk kita semua untuk lebih lebih lagi ya eh, menyayang ibu ya. Jika ibu sudah tiada, ya menyayanginya dengan melantunkan doa-doa itu ya untuk ibunda kita ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Mbak Kamila ya. Baik, berikutnya ya kita akan mendengarkan ya cerita yang kedua ya. Tulisan yang kedua dengan judul Semua Sayang Mama ya. Ini dituliskan oleh adik adik Esmiza, entah panggilnya adik atau adek gitu ya. Jadi beliau ini ya, spillnya ya, beliau ini adalah eh, bernama asli Susilawati SEAK MSI ya. Eh, Beliau lahir dan tinggal di Medan ya. Beliau ini juga sebagai seorang dosen juga ya. Beliau ini ya dosen di USU ya Universitas Sumatera Utara ya. Dan beliau memang sudah memiliki hobi menulis ya dari kecil gitu ya seperti itu, Masya Allah. Saya nggak sabar lagi ya untuk mendengar eh, cerita beliau, motivasi beliau gitu ya, untuk kemudian bisa menuangkan itu ya rasa cintanya di buku ini. Ya, kita sambut beliau. Assalamualaikum, Bu Susi, Bu Ade. Gimana kabarnya? Iya, Alhamdulillah sehat, Bu Endang. Insya Allah. Halo, Iya, Ade. Ya, baik. Bu Susi, kita udah nggak sabar ini pengen langsung mendengar cerita ya dari Bu Susi ya. Apa sih motivasi dari Bu Susi eh, hingga kemudian ikut ya di dalam eh, menerbitkan karya yang luar biasa ini ya, Getaran-Getaran Cinta Ibunda. Seperti apa ya? Boleh langsung saja mungkin Bu Susi eh, bisa menceritakan, mangga. iya. Terima kasih Bu Endang. Saya ini backgroundnya akuntansi ya. Nggak kayak Mbak Kamila ini tadi luar biasa bahasanya, kalau saya nggak pandai. Makanya buat judul pun luar biasa ya Mbak Kamila ya, Jejak Cinta yang Tak Pernah Pudar. Saya waktu nyari judul ini apalah judulnya ya. Terakhir ya udahlah semua sayang mama aja gitu. Iya sebenarnya waktu kuliah dulu tuh udah aktif di organisasi ya, di musola, di HMI juga itu udah pernah nulis-nulis cerpen juga sih. Tapi ya pernah juga ke majalah Anida, itu ada cerpen majalah Anida. Saya tuh pernah ngirim apa ibu-ibu ya, adik-adik semuanya ada yang laki-laki juga ya. Tapi ditolak gitu, cerpennya ditolak katanya emosi kurang tergali gitu ya, pokoknya nggak layak ya. Tapi saya tetap aja ya nulis-nulis buku harian tuh tetap ya. Terus kemudian hobi menulis itu ya terlupakan ya dengan aktivitas-aktivitas yang lain, jadi terlupakan gitu. Karena memang keluarga juga memang nggak ada ya yang background menulis tuh nggak ada. Ibu saya itu yang memang tipe pekerja ya. Saya manggilnya mama ya. Mama itu memang tipe pekerja ya. Jadi dia memang dari muda itu sudah bekerja. Bahkan dia terlambat menikah ya, dilangkahi sama adik-adiknya itu karena sibuk bekerja tadi ya, sibuk bekerja membantu juga keluarga menyekolahkan adik-adiknya ya. Ini Afwan nih saya sapa dulu ya, ada kakak saya di sini yang hadir, alhamdulillah.
Ada Kak Aning Miza, itu Miza itu nama keluarga kami memang. Itu kami karang sendiri karena kami nggak punya marga gitu. Jadi ayah saya itu Aceh, ibu saya Jawa, jadi nggak ada marga. Kalau orang punya marga kan Siregar, Nasution segala macam, kami nggak punya. Jadi kami ngambil Miza itu dari nama orang tua tuh kami gabungin ya. Ide-ide kami lah anak-anaknya yang 8 orang ini walaupun nggak semua. Kemudian ada ponakan saya juga tadi ya, entah masih ada entah enggak. Ada Kak Cut Astrid, itu ponakan atau cucu nenek yang paling tua. Kemudian kemudian ada Mbak Dila tadi satu lagi. Jadi memang kami keluarga besar ya, 8 bersaudara. Kemudian sampai mama meninggal itu dia punya cucu, kalau nggak salah saya ada 22. Yang paling kecil itu anak saya ya, karena saya anak bontot, anak bungsu. Nah, jadi sebenarnya ya seperti tadi ya, pertama ikut penulisan buku. Jadi dengan aktivitas saya sebagai dosen akuntansi, saya udah nggak kepikiran lagi Bu Endang untuk menulis tentang tema-tema keluarga, rumah tangga tuh nggak kepingin, tapi nggak kepikiran. Tapi sebenarnya setiap sekali saya membaca tema-tema keluarga, saya tuh kepingin juga gitu, cemburu. Kok orang bisa bikin buku ya gitu ya, kok saya nggak bisa gitu. Jadi keinginan itu tetap ada, tapi ditepis aja gitu karena banyak kesibukan. Terakhir kemarin ditulis buku akuntansi sudah ada beberapa. Makanya gayung bersambut nih ketika ada Sakinah ya kan. Loh, ini jadinya bikin buku ya, bagus sekali gitu saya pikir ya, bagus sekali bikin buku. Jadi memang saya nggak nyangka juga ya prosesnya ternyata sampai 6 bulan itu karena baru ini nih bergabung dalam sebuah komunitas antologi yang penulisnya ada 8 orang, ternyata nggak mudah juga gitu kan. Oh sama ini bikin buku sama teman-teman itu kan jumpa-jumpa setiap hari sebentar selesai. Nah seperti itu. Jadi karena udah waktu awal buku ini ditulis, mama itu masih ada, tapi memang udah sakit uzur ya karena umurnya udah 88 tahun. Saya memang niatnya ini buku ini selesai sebelum beliau meninggal, mudah-mudahan itu mau saya bacakan gitu rencananya. Nah, tapi ternyata qadarullah itu mama meninggalnya tuh kan tanggal 8 Februari ya. Sebenarnya tadinya kan saya pengen nulis panjang nih. Saya sama nih kayak Kamila ya. Kamila ini junior saya juga. Dia fakultas ekonomi. Pengennya nulis panjang, tapi di awal kan karena orangnya 8, mungkin Bu Endang takut semuanya banyak-banyak nulis, kayak model kayak kami nih ya, para dosen. Jadi dibatasi. Karena dibatasi, akhirnya kan dibuka lagi nih. Ini bisa kalau mau diedit gitu kan. Waktu itu posisinya mama udah meninggal gitu. Saya udah nggak bisa nulis lagi, saya udah nangis saja gitu bawaannya karena baru meninggal kan. Makanya terakhir di endingnya saya tinggal nulisnya dikit aja lah, udah di tanggal 8 Februari itu kalau udah dibaca bukunya ya, di akhir itu kan saya buat 8 Februari. Itu sebenarnya pengen nulis udah banyak, tapi waktu itu nggak bisa ya karena masih emosional ya, seperti itu. Nggak apa-apa, tapi sebenarnya saya kepengen nulis lagi. Saya rencananya kan kalau memang ada momen yang bagus, mungkin kayak Bu Endang juga ya, ada banyak buku gitu ya, saya bilang juga sama suami, Bi, ayolah kita nulis bersama. Saya bilang kayak Bu Endang itu, anaknya dibuatin buku satu-satu, saya bilang gitu. Atau saya pengen ngajak kakak-kakak saya sebenarnya, karena sebenarnya setiap anak pasti punya kesan yang berbeda terhadap ibunya, kan gitu kan. Jadi ini versi saya, mungkin kakak-kakak punya kisah yang lebih panjang, karena saya kan anak yang paling kecil ya, seperti itu. Kakak-kakak saya mungkin punya kisah yang lebih panjang, jadi kalau kami semua nulis dalam buku mungkin seru juga gitu ya. Tapi ya mungkin beda-beda juga ya, agak masing-masing ya punya kebiasaan yang berbeda. Nggak semua orang juga bisa duduk di depan laptop nulis itu juga nggak semua gitu ya. Jadi ya nggak usah panjang-panjang lah ya karena 8 orang yang mau bicara. Saya pikir saya pun nggak pandai kayak Mbak Kamila ya. Jadi intinya itulah saya kebingungan nyari judul ya. Saya bilang ya udahlah memang semuanya saya mau. Karena memang saya Masya Allah ya ketika mama meninggal itu yang datang itu sampai penuh ya, rumah kakak saya itu penuh gitu ya, sampai benar-benar penuh gitu kayak orang ada pesta gitu sakingan ramenya, dan semuanya memberi kesan positif sama mama itu. Jadi sampai ada ibu-ibu itu, dia orang non muslim ya, Kristen, dia bilang, saya bilang saya mewakili keluarga, saya bilang mohon maaf ya Bu kalau mama ada salah, kakakku ini, dia manggilnya kakakku ini paling baik, nggak ada salahnya gitu. Jadi semuanya punya kesan positif. Dan keluarga besar itu ponakan-ponakan mama, cucu-cucu mama itu semuanya berebut gitu, berusaha untuk mengurus jenazah tadi gitu. Jadi saya berpikir waktu itu ya Allah, nggak usahlah disesali gitu kan, karena memang memang udah masanya ya mama itu menghadap Allah gitu, dan
berakhir dengan pada saat yang tepat itu, di mana begitu banyak yang menyolatkan, begitu banyak yang mengurus, begitu banyak yang hadir seperti itu ya. Jadi saya sendiri juga belum tahu gimana akhirnya ya. Kita semua berharap ya semoga bisa jumpa lah di sana sama ibu kita ya. Jadi ibu itu memang luar biasa ya. Eh, nggak bisa lah kita tuliskan dengan kata-kata ya. Masing-masing kita pasti punya kesan yang manis, kesan yang berharga bersama ibu kita. Tapi ketika kita masih hidup tuh sebenarnya kesempatan ya surga itu masih ada untuk kita berbakti. Tapi ketika dia sudah meninggal ya kita masih punya kesempatan juga ya. Baca pahala membaca Quran, pahala bersedekah itu bisa kita hadiahkan untuk beliau. Mungkin itu aja lah ya Bu Endang, lebih kurangnya ya. Eh, eh, Alhamdulillah lah ya semuanya. Saya berterima kasih saudara semuanya, juga kepada kakak saya, ponakan saya yang hadir pada hari ini. Itu aja saya kembalikan kepada Bu Endang. Terima kasih. Baik ya, Masya Allah luar biasa ya. Bu Susi ini salah satu kontributor yang sangat bersemangat gitu ya. Walaupun kayaknya masuknya terakhir-terakhir bukan ya waktu itu. Kayaknya oh enggak ya, dari awal ya ikut ya, dari awal ikut ngezoom ya. Iya, Masya Allah itu ya. Jadi karena walaupun dari background akuntansi ya ataupun apapun ya backgroundnya ya, kalau kata guru menulis saya gitu ya, itu tidak menjadi satu apa mm, kendala gitu ya, bukan karena hobi gitu ya. Jadi bagaimana siapapun itu ya bisa menulis, tentunya dengan gaya bahasa yang berbeda-beda gitu ya, seperti itu. Jadi eh, intinya sih eh, untuk awal-awal memang kita ambil yang mudah, yang terdekat dengan kita ya, sehingga menulisnya itu dibilang semudah bernapas gitu ya. Kalau di bahasa apa namanya? Ini ya, semudah bernapas itu seperti itu ya. Baik ya, Masya Allah, barakallahu fikum ya pada eh, Bu Susi ya, yang alhamdulillah ya, berarti ini buku tentang eh, cerita itu ya, non fiksi yang berupa cerita gini ya. Ini yang perdananya ya, karena sebelumnya kan bukunya mikir-mikir semua kayaknya ya, akuntansi gitu kayaknya. Buku yang sangat terstruktur ya. Insya Allah semoga berikutnya yang akan terbit-terbit buku ya yang lainnya ya. Baik, barakallahu fikum Bu Susi ya. Baik, kita akan sama-sama mendengarkan ke penulis yang ketiga ya. Ini saya nge-freeze ya. Ya. Yang ketiga dengan judul Buna yang dituliskan oleh Ovalina Sylvia Ginting. Apakah sudah hadir Mbak Ova? Mbak Ova belum hadir ya. Ya. Eh, Berikutnya ya, kita lanjutkan ke penulis yang keempat dengan judul Ummah ya. Ini Mbak Hananan, apakah sudah bergabung? Mbak Hananan, halo? Mbak Hananan juga belum bergabung ya. Kita lanjutkan ke penulis berikutnya yang kelima ya. Nah, ini eh, judul tulisannya adalah Ibu Mau Sholat ya. Ini adalah ditulis oleh seorang eh, wanita, seorang mama juga gitu ya. Beliau adalah Mbak Era Ana Pasti ya. Saya sepilkan dulu eh, tentang beliau, tentang penulis ini ya. Masih muda sekali ya. Lahirnya tahun 1993 ya. Beliau ini wah alumni psikologi ya di Universitas Medan area ya. Ya saat ini sedang full ya menjadi seorang ibu ya dan merintis usaha di bidang
kuliner ya bernama Cireng Uma ya. Masya Allah ya. Baik, bagaimana kisah yang dituliskan ya oleh beliau ini ya dari tulisannya dengan judul Ibu Mau Sholat ya, kita akan sama-sama mendengarkan langsung dari penulisnya. Ya, Assalamualaikum Mbak. Panggilannya Mbak apa, Era atau Mbak Ana? Halo, belum ada suaranya. Era, Ibu. Ya, Assalamualaikum. Ya, ya. Biasa dipanggil. Oh iya. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oh, internet saya Kak, yang abang-abang, adik-adik, insya Allah terdengar ya suaranya ya. Iya, Eh, saya putus. Ya, mangga silakan Lanjut, Mbak, lanjut Mbak Era. ya, boleh ya. diceritakan ya motivasinya apa ya untuk kemudian bergabung di buku antologi Getaran-Getaran Cinta Ibunda. Silahkan boleh diceritakan ya. Memandu ya Zoom kita malam ini. Sebenarnya terkait motivasi tidak pernah sih sebenarnya terfikirkan untuk akhirnya bisa menulis, ikut bergabung menulis sebuah buku gitu ya. Mungkin sama seperti kakak-kakak yang lain atau ibu-ibu yang lain yang pada awalnya itu tergerak karena ajakan gitu ya, ajakan atau informasi dari WA, informasi untuk menulis buku gitu. Dan pada saat itu judulnya itu memang masih sangat sensitif buat saya gitu ya. Karena bagi saya membahas seorang ibu itu adalah penuh rasa gitu ya, campur aduk gitu, rasa bahagia, senang, sedih gitu. Jadi motivasi saya di sini sebenarnya hanya ingin mengabadikan momen terakhir bersama ibu gitu, untuk menjadi sebuah karya yang pada sebenarnya sampai hari ini pun kalau saya rasa-rasa gitu ya, ini sudah tahun keempat ibu saya meninggal gitu ya, rasanya itu masih sama kehilangannya gitu. Bahkan sampai hari ini pun hanya satu foto yang berani saya lihat gitu ya. Itulah foto yang saya berikan di buku ini gitu. Itu hanyalah satu-satunya foto yang berani saya pandang gitu. Karena memang ternyata kehilangan seorang ibu itu sesensitif itu gitu. Apa ya, bahkan mendengar cerita atau mendapatkan informasi ada seorang ibu yang meninggal saja itu saya itu sudah kayak tergali lagi gitu luka gitu ya, karena memang sesensitif itu gitu. Jadi memang motivasinya hanya satu gitu, ingin menceritakan seapa adanya gitu momen terakhir bersama ibu. Karena kalau misalkan yang bagi sudah membaca ya, mungkin tulisan saya penuh dengan latar waktu, latar tempat, karena selama 28 tahun gitu ya hidup dengan memiliki seorang ibu tuh, di hari-hari terakhir beliau bersama beliau itu adalah momen teristimewa bagi saya gitu, karena alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan untuk saya berada bersama ibu saya di hari-hari terakhirnya gitu. Karena kan qadarullah memang ibu saya itu sakit, sudah menahun juga sakitnya gitu. Dan kalau saya ingat-ingat gitu ya, Masya Allah gitu, memang perjuangan seorang ibu. Uh, dalam kondisi sakit pun tetap totalitas gitu ya, mengurus rumah tangga. Kami 9 bersaudara dan saya anak kelima gitu. Dan ibu saya itu full ibu rumah tangga gitu. Namun beliau tidak pernah memaksakan kami anak-anaknya gitu ya untuk mengerjakan pekerjaan rumah gitu. Misalkan perempuan harus begini-gini, harus masak, harus nyuci, harus apa gitu. Tapi beliau memang malah memberikan kami ruang yang sangat luas untuk belajar gitu ya, terkhusus untuk menempuh pendidikan gitu. Nah, walaupun ibu saya mungkin bukan berpendidikan yang bagus atau yang tinggi gitu, tapi beliau itu sangat memotivasi kami gitu ya, anak-anaknya untuk memiliki pendidikan yang tinggi gitu. Jadi buku ini tuh saya tulis untuk apa ya, refleksi saya
sebagai healing saya juga, menerima segala takdir Allah gitu ya, memberanikan diri untuk mengingat-ingat lagi momen-momen indah kepada dengan ibu saya gitu. Jadi memang mudah-mudahan walaupun mungkin tulisannya agak acakadul ya, karena ini pengalaman pertama saya gitu ya menulis buku, dan setim dengan ibu-ibu dan kakak-kakak yang Masya Allah gitu ya, motivasinya ke saya itu saya dapatkan gitu, semangatnya nyampe ke saya gitu, yang pada akhirnya saya tulis apa adanya, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, bisa diambil nilai-nilai kebaikannya, dan kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke Bu Endang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah itu ya. Jadi kalau lihat baca ceritanya ya Mbak Era itu di akhir-akhir itu ya, Masya Allah itu ya, judulnya Ibu mau sholat gitu ya. Eh, Rasanya pas baca itu udah kayak, aduh Masya Allah gitu ya. Alhamdulillah gitu ya, luar biasa gitu ya. Eh, apa ya, kondisi ibu ya memang pada saat itu benar-benar gitu ya, mau sholat gitu ya, kemudian mau wudhu ya itu ya pada saat itu ya, kemudian terjatuh gitu ya seperti itu ya, Masya Allah. Jadi eh, semoga itu ya ibunda ya, yang sudah Allah panggil gitu ya, insya Allah itu ya mendapatkan nikmat eh, kubur gitu ya yang luar biasa, dikarenakan mungkin amal beliau dan juga doa-doa putra-putrinya itu ya yang luar biasa itu ya, Masya Allah. Baik ya, barakallahu fikum ya, Mbak Era Ana pasti ya, Insya Allah kalau ini yang perdana akan eh, terbit ya buku buku berikutnya Insya Allah gitu ya. Jadi eh, apa namanya, awalannya itu memang agak berat, agak khawatir, agak takut, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau kita tidak memulainya gitu ya, sebanyak apapun yang ada di ide-ide yang ada di kepala kita, kalau belum dituliskan dan belum menjadi buku, belum disebut sebagai penulis. Begitu katanya. Kata guru-guru kita bilangnya seperti itu ya. Baik, barakallahu fikum ya Mbak Era Ana pasti ya yang sudah bergabung ya di buku antologi ya, Getaran-Getaran Cinta Ibunda ya, dengan eh, kita, platform kita adalah Sakinah Family Club ya. Baik, terima kasih. Kita akan melanjutkan ke eh, penulis yang ketujuh ya. Penulis yang ketujuh yaitu dengan judul Pesan Terakhir ya. Penulisnya adalah Rahmayani Saragih ya. Saya sepilkan ada ya. Oke, panggilannya adalah Mbak Yani ya. Sedikit tentang penulis ya. Beliau itu dengan nama eh, lengkapnya Rahmayani Saragih ya, lahir di desa Bandar Jawa, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun ya. Beliau saat ini bekerja di Kementerian eh, Hukum ya. Apa ini? Hmm, di Kementerian Hukum ya, Kemenkumham ya, seperti itu ya. Menyelesaikan S1-nya di Aceh dan S2-nya Magister Ilmu Hukumnya di USU ya. Baik, kita akan sama-sama ya mendengarkan cerita dari beliau. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Yani? Iya, sebelumnya jazak Alhamdulillah. Sebelumnya jazakillah bil khair ya Bu. Udah dimotivasi terus supaya bukunya siap ya kan. Udah lama kayaknya ya kan Bu, niatnya ada, tapi waktunya nggak ada ya kan. Super Itu betul sibuk ya. kata kayak dulu.
Iya, waktu yang ada itu lebih banyak daripada kewajiban yang lebih sedikit daripada kewajiban yang ada. Jadi kayaknya nggak sempet-sempet gitu ya kan. Alhamdulillah, jazakillah ya Bu, sekali lagi udah dimotivasi terus, diuber-uber terus biar siap. Pokoknya kalau nggak mungkin nggak siap-siap juga gitu. Iya. Sebenarnya yang ada di kepala itu banyak sekali yang mau dituliskan gitu kan. Tapi waktunya nggak ada gitu. Oh ya, dulu sebelumnya latar belakangnya, dulu kan memang saya itu suka nulis gitu waktu sekolah juga. Memang apa ya dulu banyak sahabat penanya gitu ya kan memang senengnya nulis gitu ya kan korespondensi nulis suka sastranya mungkin seiring berjalannya waktu dan kesibukan jadi nggak sempat lagi nggak sempat lagi dan memilih mungkin di saat detik-detik terakhir udah ngejar deadline nggak sempat lagi mengedit kata-katanya jadi ya begitulah adanya terus kalau motivasinya itu sebenarnya kan udah lama ya Bu pengennya sih ngasih hadiah di hari Ibu itu sebenarnya di Desember ya karena Desember juga hari itu perginya mama bulan perginya mama sebenarnya di situ tapi karena molor-molor terus ya Bu akhirnya kemarin Ramadan itu baru selesai berapa bulan kemudian gitu sebenarnya banyak sekali yang mau ditulisin karena memang apa mama itu kan motivator ulung gitu ya kan dulunya pokoknya kita itu motivasinya bukan cuma pinter sekolah aja, terus juga pinter dengan berinteraksi sosial juga, terus juga yang enggak, kalau pentingnya kalau mama itu sih nih, kalau perempuan itu setinggi apapun sekolahnya harus pinter masak, harus bisa masak, itu beda dengan ibu yang tadi ya beda gitu. Tapi tetap juga dimotivasi belajar, apalagi kalau dulu di kami itu misalnya libur sekolah. Mama itu bilang yang libur itu cuma datang ke sekolah, tapi kegiatan di rumah nggak boleh libur, membaca harus tetap baca, belajar tetap belajar gitu. Atau kalau nggak ada pelajaran yang mau dipelajari, silakan ciptakan hasil karyamu itu apa gitu. Jadi kadang-kadang saya bingung bikin karya apa ya selama liburan gitu. Oh, nulis puisi. Oh, kalau nggak tahu lagi, oh bikin sapu lidi. Oh kalau nggak tahu lagi bikin apa gitu, bikin asbak rokok apa dari tanah liat itu gitu. Itu dia sih kenangan bersama ibu. Tapi udah lama ya, mama meninggalnya udah lama. Cuma saya tuh nggak pernah kecerita ke teman-teman. Maka kawan-kawan itu kaget kan, waktu kawan kuliah, loh ya wisudanya lo sama siapa kok sendiri aja, cuma diem-diem aja ya kan. Insya Allah nggak pernah cerita ke siapa gitu ya kan. Hmm. Terus sampai ada dulu kawan yang salah seorang sahabat pena juga ya kan datang ke rumah udah lama teman sekolahnya temannya dari sekolahan ya kan terus sampai udah tamat sekolah tamat kuliah tiba-tiba temannya itu datang ke rumah sahabat pena dulunya datang ke rumah sahabat penanya cowok loh datang ke rumah tapi saya bilang datang ke rumah nggak boleh sendiri ya bawa istrinya itu terus kaget ya kan loh kok rumahnya sepi pada kemana semua orangnya saya bilang ayah lagi kerja itu lo mamanya di mana ya katanya udah nggak ada udah berpulang hah kapan kok nggak pernah cerita udah lama kapan dari kecil lo kok nggak pernah cerita katanya enggak lah ngapain juga di surat diceritain kayak apa aja gitu. Nah itu dia memang dulu seneng nulis, cuma karena seiring berjalannya waktu kesempatan itu kurang gitu. Kebanyakan sekarang ini yang ditulis itu tentang perda, naskah akademis, itu yang dikejar. Cerita-cerita sastranya insya Allah masih kurang. Sebenarnya banyak lagi yang mau diceritakan ya kan Bu. Itu kalau saya dulu nulis surat itu masih di lembar pertama. Dulu sahabat-sahabat pena saya bilang kalau udah kirim surat kayak ngirim cerpen panjangnya, cerita bersambung. Itu dia. Mungkin itu dan insya Allah nanti mungkin
ada lagi rencana masih, tapi masih rencana buku-buku yang akan ditulis semua kayaknya nanti mau ditulis gitu. Seorang itu bilang, sastrawan bilang, tinggalkanlah tulisan. Kalau mau meninggalkan kenangan, tinggalkanlah dalam bentuk tulisan gitu agar diingat sepanjang masa. Dan insya Allah nanti menulis lagi. Tapi makasih ya Bu, udah dimotivasi sekali lagi. Kalau nggak diuber-uber mungkin nggak terbit-terbit, nggak kelar-kelar. Harus rajin lagi-laginya. Udah mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Ya, emang di last minute gitu ya, Mbak Yani, karena kesibukannya gitu ya. Udah saya kejar terus tuh. Ayo, yang lain udah selesai gitu ya. Jadi, Masya Allah, Alhamdulillah akhirnya gitu ya menyelesaikan ya. Dan saya yakin semuanya ingin menceritakan em, lebih banyak lagi ya. Menuangkan ya rasa syukur, rasa terima kasih ya atas eh, semua yang diberikan oleh ibu kita ya dalam buku ya dalam sebuah tulisan dan saya mendoakan ya semua teman-teman yang saat ini ikut di dalam buku antologi ya kelak bisa menjadikan buku solo gitu ya tentang ibu mungkin ya bisa satu buku sendiri gitu ya seperti itu. Karena kan yang kita ceritakan di buku antologi ini mungkin hanya ada yang seperti saya hanya satu momen saja gitu ya hanya satu momen saja. Nah pasti ada momen-momen yang lain gitu ya seperti itu yang bisa juga diceritakan gitu ya tentunya ya bukan hanya sekedar cerita ya seperti yang disampaikan Mbak Kamila tadi gitu ya tapi harapannya adalah semua yang ada di dalam tulisan itu ya di dalam buku itu bisa diambil ya, dikulik gitu ya. Kalau kata Pak Ca itu bisa dikulik ya manfaatnya itu seperti itu. Harapannya semua seperti itu sehingga menjadi amal jariah itu ya bagi sang penulis ya dan bisa menjadi manfaat gitu ya bagi pembacanya ya. Baik, terima kasih Mbak Yani ya, Barakallahu fikum ya. Kita akan mendengarkan berikutnya. Apakah Mbak Raini sudah hadir? Mbak Raini Anggraini tadi udah masuk izin keluar. Mbak Hananan juga belum ada. Mbak Ova belum ada juga. Ya, baik ya. Berarti yang terakhir ya. Yang terakhir yang ke-8 kontributornya dengan judul Sejuta Cinta Tanpa Kata. Ini tulisan saya ya. Alhamdulillah ya berkesempatan gitu ya untuk membersamai teman-teman semuanya. Sejatinya ingin menuliskan satu buku gitu ya. Tapi kemudian bagaimana gitu ya. Saya ingin Sakinah Family Club ini ya yang kami kelola ini eh, bisa memberikan fasilitas gitu ya kepada teman-teman yang ada di Sumatera Utara maupun di daerah lain ya yang ingin eh, bergabung gitu ya bersama yang sebelumnya saya juga mengajak teman-teman juga ya di eh, instansi yang lain ya di apa organisasi kemasyarakatan yang lain gitu ya saya juga mengajak ya kepada mereka untuk bisa menerbitkan sebuah karya itu ya. Alhamdulillah terbit itu ya satu buku antologi dan ini jadi komandan yang kedua itu ya. Sebelumnya itu sudah beberapa juga 2 kali itu ya gagal gitu ya. Kenapa? Karena udah disemangatin gitu ya ternyata nggak ada yang ngumpul-ngumpulin gitu ya. Terus ini gimana gitu ya. Makanya saya nggak ingin ini gagal lagi gitu ya. Saya ingin bagaimana akhirnya jadi buku gitu ya sehingga em, ada sesuatu itu ya yang bisa diberikan itu ya kepada eh, para pembaca ya orang-orang yang suka membaca itu ya seperti itu. Alhamdulillah em, saya tidak ada background juga itu ya tidak ada background dari
sastra. Bahkan saya tidak hobi menulis ya, kecuali menuliskan di buku diary pada saat dulu SMP gitu ya, SMA gitu ya, seperti itu. Jadi alhamdulillah tahun 2020 saya waktu pandemi ya, COVID pandemi, saya ikut ya kelas menulis ya, kelas menulis Jejak Cinta Ananda ya, kelasnya Bu Ida Nurlailah, yang akhirnya kemudian ditawari untuk menulis buku solo seperti itu. Akhirnya eh, terbit ya, menulis dalam waktu 60 hari ya, 2 bulan selesai, 50 hari ya, 50 hari selesai menulis naskah, kemudian langsung proses editing ya, dan terbit alhamdulillah gitu ya, kurang lebih 3 bulan ya dari mulai menulis naskah. Alhamdulillah, judulnya Azam Penggam Quran seperti itu. Dan kemudian kata guru saya, guru menulis, dia bilang kalau menulis nggak usah diedit sendiri, kasih ke editor. Mbak Endang langsung lagi nulis lagi. Saya turutin, saya nulis lagi gitu ya. Udah saya setorin gitu ya. Kemudian jadi launching habis gitu ya. Alhamdulillah sampai cetak ketiga. Kemudian eh, saya menulis lagi, terbit lagi gitu ya. Buku yang kedua gitu ya. Seperti itu. Jarak 1 tahun gitu ya. Kemudian terbit lagi seperti itu. Dan alhamdulillah cita-cita saya ingin setiap tahun itu bisa menerbitkan ya satu buku, entah itu antologi ataupun buku solo gitu ya, seperti itu. Alhamdulillah berturut-turut gitu ya. Berturut-turut dari 2020 sampai 2025 ya. Buku solo yang terakhir yang buku yang kedua itu em, Desiran Cita Sahilah menyemai sampai lupa judulnya ya. Judul gedenya itu Desiran Cita Sahilah gitu ya. Eh, Kemudian buku yang ketiga itu tahun 2024 ya, saya hadiahkan. Yang dua itu hadiah untuk anak-anak dan diri saya sendiri atas jerih payah saya mendidik anak-anak gitu ya. Kata guru saya, udah kalau bukan kita yang menghargai diri kita, ya kita sendiri gitu ya dengan menulis itu ya, seperti itu. Dah, buku yang ketiga sebagai hadiah juga ya buat saya dan suami ya. Di hadiah ulang tahun pernikahan yang ke-25 pas launchingnya di tanggal pernikahan kami. Alhamdulillah, maksa-maksain gitu ya. Maksa-maksain supaya hadiahnya itu ya. Hadiahnya yang lain dari yang lain ya. Alhamdulillah gitu ya. Dan ini buku eh, antologi yang ke-5 ya. Antologi yang berapa ini ya? Yang ke-5 ya. Cinta dan Corona, kemudian Cinta untuk Palestina, Jamuan Terindah di Halaqah Penggugah, Bagaimana Emak Produktif Menulis, ya berarti yang ke-5 ini Getaran-getaran Cinta Ibunda itu. Jadi tentunya banyak sekali yang ingin dituliskan. Namun karena kita adalah menulis buku antologi dan pastinya hanya secuil gitu ya, secuil bagi eh, orang-orang yang gemar menulis pasti kurang gitu ya, seperti itu ya. Dan saya tidak pandai juga, kalau kata anak saya, kalau kata Mas Azam, Umi itu nggak, bukan orang yang pandai bersastra, tapi ya udah kadang-kadang merangkai aja masih apa itu. Tapi ya itu tadi, karena menulis itu bukan masalah hobi, bukan masalah keahlian gitu ya. Ketika kita menuliskan dari hati gitu ya, seperti itu ya, insya Allah gitu ya. Maka yang membaca juga kena hatinya juga gitu ya, seperti itu. Jadi judul saya adalah Sejuta Cinta Tanpa Kata. Saya menceritakan tentang ibu saya yang eh, bukan orang yang punya pendidikan yang tinggi, enggak gitu ya, karena pada saat itu beliau menolak ya, ikut pamannya gitu ya yang sekolah lebih tinggi, menolak, nggak betah gitu ya, akhirnya ya udah gitu ya. Jadi hanya di sekolah Kepandaian Putri ya zaman dulu itu ya, seperti itu. Eh, Semua ibu pasti gitu ya punya cinta yang sangat banyak, berjuta-juta gitu ya, tanpa bisa berkata seperti kita yang sering ikut parenting gitu segala macam, yang bisa I love you, I miss you gitu ya, nggak ada kata-kata seperti itu gitu ya orang tua kita, tapi Masya Allah gitu ya, tanpa kata tapi cintanya itu sangat mendalam gitu ya. Dan em, yang membuat saya akhirnya menuliskan ya sebagian di sini itu, Masya Allah itu ya, beliau itu
em, selalu ba'da subuh itu selesai tilawah 1 juz gitu ya. Jadi kadang kita itu kalah gitu ya oleh beliau gitu ya. Kemudian, apa namanya, olahraga pagi itu tidak pernah ketinggalan jalan, jogging gitu ya, di kampung gitu ya, seperti itu. Dan, beliau ini adalah, menjadi guru besar kami gitu ya, karena ketika, eee, kami tidak tahu cara ini, cara masak, cara apa itu ya, beliau selalu, memberikan gitu ya, selalu dengan penuh kasih sayang gitu ya, selalu, apa namanya, mencontohkan gitu ya, seperti itu. Jadi, kisah ini ya, saya tuliskan pada saat ibu saya itu sedang runtuh banget gitu ya, saya menuliskan tuh dengan, derai air mata gitu ya. Karena ibu saya tuh jarang sakit ya, kemudian, pada saat Covid ya 2020 ibu itu, eee, 2021 ya, 2021 itu ternyata brek, ibu muntah darah gitu ya, batuk muntah darah gitu ya. Rasanya dunia itu runtuh ketika ibu saya kemudian divonis ya, didiagnosa oleh dokter, kena penyakit TBC paru gitu ya. Bayang gitu ya, nggak pernah sakit, kemudian sakit seperti itu gitu ya. Sampai-sampai ibu tuh merasa udah nggak ada harapan lagi gitu ya untuk, meneruskan hidupnya dan yang tadinya itu gemar memasak, gemar segala macam gitu ya, kemudian akhirnya nggak boleh masak, nggak boleh capek dan kalaupun masak juga khawatir nanti menularkan dan lain sebagainya gitu ya, seperti itu. Dan disitulah kemudian, apa namanya, saya membesarkan hatinya ya, menunjukkan bahwasanya apa yang beliau berikan kepada kita itu udah banyak banget kasih sayangnya ya, cintanya dan sebagainya, itu seperti itu. Nah, yang beliau itu selalu ada gitu ya buat kami ya, walaupun, tidak pernah berucap gitu ya, kasihnya itu, tanpa pamrih gitu ya, dan sayangnya itu tidak pernah terhitung gitu ya pada, kita semuanya itu ya. Dan, pastinya juga semua itu ya, baik, teman-teman yang hadir maupun para pembaca dan semuanya ya, semua ibu pasti sama. Namun bagaimana kita, seperti tadi yang Mbak Kamila sampaikan, bagaimana kemudian kita itu bisa mencari, bisa merasakan gitu, karena tidak semua orang itu walaupun ibunya itu sudah memberikan sejuta cintanya, tapi anaknya merasa be aja itu ada juga gitu ya, banyak juga itu ya. Maka kemudian dengan buku ini terbit itu ya, itu ayo kembali ke ibu gitu ya, kata Mbak Kamila tadi. Ibu kita itu luar biasa loh gitu loh. Jadi, eee, dengan menulis ini kan memori itu jadi ini ya, terekam memori yang ada di memori kita yang sudah terekam itu kita, gali kembali gitu kan. Oh ya Allah itu yang akhirnya membuat, cinta kita itu semakin kuat gitu ya kepada ibu kita. Alhamdulillah ibu saya, masih ada dan saat ini sudah berkurang memorinya di usianya yang 74 gitu ya. Dan disitulah kadang-kadang kita gitu ya, Eee, yang sejak kecil gitu ya, itu diasuh, disayang oleh ibu kita. Bagaimana kemudian ketika ibu kita memorinya sudah berkurang, kemudian sudah mulai mengulang-ulang ceritanya dari pagi sampai sore itu yang diulang, yang diceritakan ya enggak jauh berbeda. Nah, bagaimana kesabaran kita ya ketika kemudian, kita dulu waktu kecil itu ya, kalau kita lihat film itu kan ada ya, waktu kecil itu apa namanya, kita waktu kecil nanya, "Ma, ini apa? Bu, ini apa?" Pertanyaan kita sama terus, tapi orang tua kita menjawabnya itu nggak bosen, seneng gitu ya. Ketika anaknya berjalan, latihan jalan jatuh, pinter bangun lagi yuk," gitu kan ya. Kemudian naik sepeda apapun gitu ya, orang tua kita selalu mensupport. Nah, bagaimana kemudian ketika orang tua kita memorinya sudah berkurang gitu ya, apa-apa lupa. Nah, ini, eee ganti tugas kita gitu ya, bagaimana kemudian, kita juga harus lebih sabar gitu ya, karena beliau sudah, membersamai kita, menyayangi kita ya, sudah memberikan kehangatan, sudah menyinari, apa semuanya sudah bahkan, di setiap sepertiga malamnya ya, orang tua kita, ibu kita senantiasa
menyebutkan nama-nama kita gitu ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu ya, untuk kesuksesan kita, untuk kesehatan kita gitu ya. Masya Allah itu ya. Semoga kita ya, kita semuanya gitu ya bisa sekuat ibu kita, bisa menjadi orang yang sesayang gitu ya. Bagaimana ibu kita menyayangi kita semuanya. Itu mungkin ya teman-teman sedikit ya cuplikan ya dari eh, buku yang saya tulis ya, mungkin kata-katanya tidak sedramatis, tidak se apa namanya sesastranya Mbak Kamila gitu ya. Tapi harapannya bisa diambil gitu ya, hikmahnya bisa bermanfaat gitu ya buat para pembaca itu ya semuanya itu. Jadi itu mungkin ya, jadi sudah habis ya Mbak ini belum datang ya Mbak Mbak Raini? Raini ada itu. Ada Mbak Rai. Oh ya, alhamdulillah ya. Baik, kita kan selanjutnya ya, kita akan mendengarkan tulisan dari Mbak Raini Anggraini ya dengan judul Ikatan Hati pada Ibu ya, Masya Allah. Eh, Mbak Raini, sebentar, saya carikan di sini. Oke, ini sudah ada Mbak Raini. Oh, belum bisa ditambahkan karena videonya belum nyala. Oke, halo Mbak Raini, Assalamualaikum. Mbak Raini. Halo, Assalamualaikum Mbak Raini. Assalamualaikum Mbak Raini. Mbak Raini boleh dibuka mic-nya, mikrofonnya? Apakah Mbak Raini mendengar? Lagi demam katanya. Oh, lagi Lagi demam. demam. Ada di chat ya? Ada Oke, di chat. ya, baik ya. Syafakila ya untuk Mbak Raini ya. Baik, Mbak Hanan belum ada ya. Baik. Eh, Demikian ya pemaparan dari para kontributor ya, dari para penulis ya. Bagi teman-teman di sini yang hadir, silahkan jika ada yang mau ditanyakan dari para penulis gitu ya. Monggo silakan Mbak Nurfadila, Mbak Aning, Mbak Fragraria, kemudian ini Abang ya Fajar Maulana, kemudian Abang Bayu. Silakan siapa lagi nih? Ya. Silakan barangkali ada yang raise hand. Mbak Mila Septian Haryati. Silakan Mbak Iya, Mila. izin off kamera ya, Bu. Ya, silakan nggak apa-apa. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya terima kasih kepada para penulis yang telah menulis buku ini, karena sebagian besar sudah berumah tangga ya, jadi Masya Allah banget motivasi menulisnya sangat bagus, sehingga juga memotivasi diri gitu untuk karya. Nah, kira-kira Bu, selama menulis, kalau boleh tahu, ada nggak sih tantangan yang bisa diceritakan oleh para penulis sehingga tetap bisa menghasilkan karya buku tersebut gitu? Kira-kira tantangannya apa dan bagaimana solusinya? Terus yang kedua, pada saat menulis karya ini, motivasi terbesarnya itu kira-kira apa ya Bu? Sehingga mendorong untuk bisa selesai dalam penulisan naskah. Mungkin itu saja. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, ya, wabarakatuh. Masya Allah. Jadi kalau yang pertanyaan kedua sebenarnya tadi sudah ya masing-masing penulis sudah
memberikan pemaparannya ya tentang motivasi menulis itu ya seperti itu. Mungkin Mbak Milanya agak terlambat masuk mungkin ya. Baik, saya berikan waktu 2-3 menit mungkin ya untuk masing-masing penulis ya. Tantangan saat menulis buku ini dan motivasinya sedikit saja ya dari penulis pertama Mbak Kamila silahkan. Assalamualaikum, Mbak Mila. Ya, Waalaikumsalam, Ibu. ya izin Mbak Mila menanggapi tentang tantangan dalam menulis. Jadi memang ketika ingin menulis itu kita, kalau saya pribadi ya butuh mood, butuh mood yang bagus sehingga apa yang kita tulis itu benar-benaran keluar dari hati. Jadi saya menulisnya itu dalam sepi, ya ketika yang lain sudah tertidur. Nah itu seringkali kita juga ikut tertidur karena sudah lelah seharian. Ya, tapi memang besar peranannya kita menulisnya ini bersama-sama sehingga kita saling menyemangati. Ketika kita lihat teman-teman sudah selesai, kita juga ikut termotivasi. Kita juga harus selesai, harus selesai. Seperti itu. Dan motivasi utama saya memang ketika menulis tentang ibu ini, saya ingin mengabadikan kisah ibu sehingga apa yang menurut saya menjadi catatan kebaikan dari ibu itu bisa diikuti oleh orang lain sehingga ibu mendapatkan amal jariahnya. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Kamila. Berikutnya Bu Susi. Ya, silakan Bu Susi, boleh sedikit diceritakan. Ya, terima kasih Bu Endang ya. Jadi motivasi saya karena memang tema ibu itu selalu menarik ya. Tema ibu itu selalu menarik. Saya memang kalau nulis itu ya yang namanya buku antologi saya lihat temanya. Kalau temanya memang menarik saya ikut gitu. Tapi kalau temanya nggak menarik saya nggak ikut. Karena memang perjuangan saya menyelesaikan satu buku antologi yang bukan satu buku akuntansi yang solo itu luar biasa itu. Lama kali selesainya. Tapi ketika dia bentuknya udah bareng-bareng sama teman atau antologi, itu memang ada deadline-deadline sebentar siap. Jadi janji pada diri sendiri itu memang sulit untuk kita menepatinya. Tapi ketika kita janji kepada orang lain itu mudah ya. Sama motivasi untuk menulis buku ini ya karena temanya tentang ibu, memang niatnya itu memang yang memotivasi bisa selesai itu karena niatnya memang mau dihadiahkan untuk ibu, mau dibacakan. Jadi ibu saya itu eh, memang perempuan ya rata-rata itu gampang diajak yang baik itu gampang. Jadi ibu saya itu gampang sekali diajak. Saya ajarkan kebaikan dia ikut gitu. Subhanallah ya luar biasa. Jadi di akhir-akhir di masa-masa tuanya itu sering saya ajak mengulang-ulang hafalan Al-Quran gitu. Jadi itu momen terindah buat saya bersama ibu ya. Kami bisa duduk bersama mengulang-ulang hafalan dan memang sampai akhir hayatnya dia itu masih tetap hafal ayat kursi. Ya, ayat kursi itu nggak hilang ya. Ayat kursi, Al-Fatihah dan beberapa surat pendek itu nggak hilang. Seperti itu momen terindah. Makanya saya pengen hadiahkan buku ini tuh untuk saya bacakan. Itu motivasinya makanya bisa cepat selesai gitu. Dan sebenarnya pengen nulis banyak lagi sih waktu itu ya. Tapi karena udah deadline dan kemudian ya udah qadarullah ibu meninggal, akhirnya ya tinggal nangis-nangisnya aja, udah nggak bisa nulis lagi. Tapi kalau sekarang kayaknya banyak kali yang mau ditulis gitu ya Bu Endang. Mudah-mudahan kita buat lagi ya yang berikutnya. Gitu ya Mbak Mila. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya, Ibu. Bu Endang masih off itu mic-nya. Baik ya, terima kasih Bu Susi ya. Lanjut berikutnya Mbak Era mungkin bisa sedikit ya cerita tentang tantangan dan motivasinya. Silahkan. Iya, terima kasih sebelumnya untuk Bu Mila yang udah bertanya. Kalau saya secara pribadi ya karena ini karya pertama saya, lebih ke yang tantangannya itu ya diri saya sendiri gitu ya, terutama pikiran. Jadi lebih ke overthinking, berpikir ini kira-kira kata-katanya pas nggak ya gitu. Terus pengen ngubah naskah itu
sering ingin mengubah naskah, itu sih tantangannya ya. Jadi akhirnya nggak selesai-selesai gitu naskahnya gitu. Jadi kalau saya pribadi sih itu gitu ya, ya ke diri saya sendiri gitu, tentang overthinking, takut oversharing jadinya kan. Jadi ya itu sih kalau bagi saya. Kalau motivasi memang niat awal saya itu hanya untuk rilis aja sih sebenarnya. Rilis emosi, apa ya, untuk lebih ke yang menyadarkan diri, oh ini udah terjadi gitu. Maka saya abadikan momen-momen itu ya, yang bagi saya pada saat itu adalah hari-hari terberat saya gitu ya, bersama ibu gitu. Apalagi menjadi hari-hari terakhir yang pada saat itu saya tidak secara sadar gitu membersamai beliau gitu. Jadi ketika saya menulis ini tuh saya lebih ke yang refleksi. Oh ternyata pada saat itu harusnya begini, begini. Tapi bukan menjadi penyesalan, tetapi lebih ke yang menyadarkan diri gitu ya, bahwasanya udah nggak apa-apa, itu udah berlalu gitu. Jadi motivasinya hanya untuk rilis aja sih, balik lagi ke pribadi saya, itu aja. Dikembalikan ke Bu Endang. Terima kasih. Terima kasih Mbak Era. Lanjut ini mungkin ya, silakan Mbak Yani. Tantangan dan motivasinya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Tantangannya itu justru saya harus itu ya, memanage waktunya itu yang memang, tapi kok kayaknya kesannya kok sibuk kali gitu ya. Tantangan itu waktu, tantangannya itu diri saya sendiri yang kurang bisa mungkin memanage waktunya ya kan. Kadang nanti sampai udah tidur, udah capek ya kan. Tapi saya pikir lama-lama kayak mana supaya tantangan itu jadi peluang gitu ya kan. Ditambah lagi motivasi Bu Endang terus ngobrol-ngobrol ya kan. Aduh, saya aduh malu kali kayaknya ini dulu udah pernah sebelumnya gagal nggak jadi nulis tahun sebelumnya ya kan Bu. Aduh, saya pikir terus tantangannya lagi, aduh ini memulainya dari yang mana ya, kalau diceritain dari kecil sampai gede sampai kadang terakhir ya Allah banyak sekali gitu. Tapi itu lagi ya alhamdulillah Bu Endang kasih motivasi, oh ambil aja satu momen gitu ya, momen yang mana ya pikirnya tuh yang banyak, oh ya udahlah yang nggak terlupakan itu ya memang hari-hari terakhir itu ya kan. Itu nggak pernah terlupakan. Nah itu dia, kemudian juga motivasinya ya mengembalikan lagi sih supaya bisa meluangkan waktu untuk menulis lagi gitu, belajar menulis lagi. Kalau dulu memang suka menulis tapi tulisannya tercecer di mana, mungkin dulu banyak juga puisi-puisi yang ditulis sambil duduk, nanti kalau dulu bisa nulis puisi tapi nggak tahu tercecer di mana. Tercecer dalam diarinya juga sekarang nggak tahu tadi mana. Mungkin itu ya gimana ke diri saya sendiri, gimana sekarang itu merubah tantangan itu jadi peluang. Itu dia. Dan supaya setiap momen itu diabadikan jadi tulisan, karena nanti tinggalkanlah kenangan itu di dalam buku. Itu mungkin itu aja, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Yani ya. Terakhir mungkin ya Mbak Mila, terima kasih pertanyaannya. Kalau saya itu ya, tantangannya itu gini, apa namanya? Satu harus ini nih buku antologi ya, itu satu pilih aja satu gitu ya, pilih satu momen gitu, jangan kemana-mana gitu ya. Itu aja gitu ya, yang itu kemudian apa namanya harus selalu gitu ya diingat gitu ya, seperti itu. Eh, dan sebenarnya sama juga itu ya, semua di tengah kesibukan gitu ya. Eh, walaupun walaupun nggak apa ya, lebih banyak di rumah ya, semua aktivitas itu kalau saya ngajar itu kan online gitu ya, jadi lebih banyak di rumah, tapi ternyata itulah itu ya, tantangan menulis itu ya, nggak boleh selingkuh gitu ya. Maksudnya gini, eh, kalau udah belum selesai ini kerjain dulu yang ini gitu ya, jangan pengen lagi nulis-nulis yang lain gitu, nggak selesai-selesai gitu. Udah belum selesai udah ada lagi gitu ya, itu biasanya itu
penulis-penulis pemula seperti saya gitu ya, pengen nulis ini, pengen nulis. Enggak itu ya, selesaiin dulu, fokus dulu, si satu ini dulu gitu kan, seperti itu. Jadi, dan kalau saya tipenya itu, kalau ya apa namanya ya, kalau satu judul itu kalau bisa ya diselesaikan dalam 1 kali duduk atau 2 kali maksimal gitu ya, seperti itu. Karena kalau enggak itu nanti aduh, udah hilang gitu ya, moodnya udah nggak ini, selesaiin dulu gitu, seperti itu. Jadi apa namanya itu ya, tantangannya dari pribadi ya, tentunya dari dalam diri sendiri ya. Bagaimana kemudian kita bisa em, mengelola gitu ya, mengelolanya itu ya, sehingga cepet-cepet gitu ya, cepet-cepet ini. Walaupun sebenarnya pasti semua akan ada, sudah kebayang ya, nanti saya akan cerita ini nih. Cuman nulisinnya ya dituliskan gitu ya. Yang penting pokoknya jangan tulis hapus nggak selesai. Kalau tulis hapus gitu ya. Tulis aja dulu, kemudian dibaca ulang gitu ya, seperti itu. Kalau mau ditambahin, tambahin kayak itu. Kalau nulis salah nggak hapus. Ya itu juga ini juga ya. Oh, udah jangan kayak gitu ya. Tetap aja gitu ya. Kadang-kadang aduh, gimana ya? Ngomongnya gimana ya kayak gitu ya, seperti itu ya. Ya kalau motivasinya sama sebenarnya sama sama teman-teman semuanya gitu ya. Kalau saya lebih kepada ya memberikan kebermanfaatan lewat tulisan gitu ya, seperti itu. Jadi karena tulisan itu eh, abadi tanda kutip ya, sebenarnya kalau yang abadi itu kan Allah itu ya, tapi tulisan tuh ya kayak gitu, abadi tanda kutip ya. Karena dia mm, dibukukan gitu ya, insya Allah jadi lebih tahan lama ya, dan bisa dijadikan sebagai eh, apa, hadiah buat anak-anak kita juga itu ya, seperti itu tuh. Jadi dan em, apa, saya juga terobsesi, termotivasi, terinspirasi gitu ya oleh para penulis-penulis yang luar biasa ya, sudah terkenal, mereka eh, bisa apa ya, mendapatkan manfaat, baik itu untuk orang lain ya, diberikan manfaat untuk orang lain maupun untuk dirinya yang nantinya juga untuk orang lain juga itu ya, seperti itu. Jadi bagaimana mereka itu bisa berinfak dari apa, buku, mereka bisa apa, jalan-jalan, bisa ke sana kemari gitu ya, itu terinspirasi juga itu, seperti itu. Jadi saya pengennya bagaimana karya kita itu bisa menghasilkan eh, cuan-cuan yang itu bisa kita gunakan untuk donasi-donasi itu ya, kayak gitu itu. Jadi makanya semakin banyak cetaknya itu ya, itu kalau saya semakin banyak cetaknya, semakin termotivasi untuk ayo nawarin ke orang-orang. Kalau sedikit itu ya, itu cuma sedikit itu ya. Makanya kalau banyak itu kan jadi ayo ayo itu ya. Nanti sudah apa namanya, habis uangnya bisa apa, didonasikan ya dari keuntungan penjualan buku itu seperti itu. Itu mungkin ya Mbak Mila, semoga bisa menjawab ya. Boleh dikasih reaksi Mbak, atau boleh langsung juga dibuka mic-nya, bagaimana dengan jawaban-jawaban ini, apakah sudah menjawab pertanyaan Mbak Mila? Oke, sudah Ibu. Terima kasih banyak atas jawaban dari ibu-ibu sekalian. Baik, Alhamdulillah, terima kasih. Yang lainnya, mangga silahkan, barangkali ada yang mau disampaikan, boleh eh, di chat ya, kolom chat, atau bisa juga langsung membuka ini, apa namanya, mic-nya. Silakan. Sudah cukup? Ya. Baik, kalau sudah cukup ya, tidak ada yang mau disampaikan lagi ya. Kita akhiri mungkin ya pertemuan kita pada malam hari ini ya. Eh, Bisa difoto udah, Bu Endang. iya, boleh. Kita akan foto bersama ya. Bentar. Boleh buka kamera ya teman-teman. Saya agak lemot ininya. Ya, yang
tidak ada kendala, boleh membuka kamera. Mbak Dia, Mbak Jihan, Mbak Fragraya, Mbak Mila. Alhamdulillah. Baik. Ada lagi yang mau buka kameranya? Ya, ya boleh di landscape ya. Yang handphonenya potret bisa di landscape supaya lebih bagus ininya. Oke. Ya. Siap ya. Saya hitung. Hitungan ketiga, senyum ya. Mbak Mila terbalik. Ya. Siap. 1, 2, 3. Oke, baik ya. Barakallahu fikum ya. Teman-teman semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita akan menerbitkan buku-buku berikutnya ya. Siap ya menulis ya. Kalau ada usulan silahkan nanti ya. Boleh dituliskan. Kita Sakinah Family Club ya, ada IG-nya ya, Sakinah Family Club. Bagi yang belum follow boleh follow. Kemudian kita juga ada YouTube-nya ya, Sakinah Family Club juga ya teman-teman. Bisa follow YouTube-nya juga dan nanti bisa disimak kembali ya di YouTube ya terkait dengan launching buku kita ya, Getaran-Getaran Cinta Ibunda pada malam hari ini ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Barakallahu fikum ya pada teman-teman penulis ya yang karyanya sudah terbit ya. Dan insya Allah kita ketemu lagi di eh, karya-karya berikutnya. Semangat, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.